Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Faisal dengan materi atau pembelajaran pemrograman dasar atau microcontroller. Kalau kemarin saya mempraktekkan bagaimana input output digunakan, nah sekarang kita akan bagaimana menggunakan deklarasi-deklarasi input dan output. Kemarin kita sudah bagaimana menyalakan dan mematikan lampu dengan saklar menggunakan case. Nah, di sini saya akan membahas tentang kita atau percabangan, ya, fungsi-fungsi bersyarat atau nanti boleh disebut dengan percabangan. Kita tahu, ya, susunan dari struktur program pada C, yaitu pertama ada library, include. Nah, ini include, ini library. Kemudian deklarasi global variable, yaitu biasanya integer. Kemudian ada deklarasi lokal variable, biasanya void main. Nah, kemudian inisialisasi port. Nah, biasanya kita mendeklarasikan atau menginisialisasi port, ya. Kemudian baru subroutine, di mana program kita akan dipasang. Nah, ini pada will. Kalau kita lihat ada kepala program, kemudian ada body atau tubuh program. Yang pertama kita bahas adalah tentang fungsi dan syarat, fungsi bersyarat. Nah, yang pertama adalah kondisi if. Kondisi if. If, kalau bahasa Indonesianya jika. Fungsinya adalah satu, jika kondisi A, maka, nah seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan deklarasinya adalah if kondisi dalam kurung kurawal kondisi apa yang akan dikerjakan atau aksi apa yang akan dikerjakan. Misalnya, jika saya puasa, maka saya tidak makan. Nah, seperti itu toh. Jadi itu kondisi di mana ada kondisi dan ada aksi tertentu. Hanya satu kondisi tertentu. Ya, ini satu kondisi. Jika saya punya uang, maka akan saya beli sepeda itu. Nah, itu satu kondisi. Nah. Ya, jadi itu tadi. Yang pertama if. Kalau kita masukkan ke dalam program, nah, kita masukkan ke dalam program. Nah, di sini saya akan membuat program new, kemudian new project, cancel sebentar, new project, kemudian kita pilih add mega. Nah, ini kita di sini memilih chipnya, kemudian clocknya, baru kita pilih portnya. Ini adalah inisiasi port. Kita pilih port A adalah sebagai out, port A sebagai out semuanya misalnya. Kemudian port B sebagai in, tapi ini pull up. Jadi kondisi defaultnya adalah 1. Nah, ini kondisi defaultnya adalah 1. Kemudian kita generate percabangan. Misalnya seperti ini. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah include at mega 16H. Ini kemarin deklarasi global variable. Di sini ya. Di sini adalah
memasukkan library, kemudian ada void main, itu adalah global variable, kemudian ada variabel lokalnya, kemudian inisialisasi portnya yang tadi saya bahas ini, memposisikan port A sebagai output, ya, sebagai output, di mana nanti DDR akan diisi oleh angka 1. Kemudian portnya dia dikondisikan defaultnya 0. Kemudian port B ini karena input di sini dikondisikan kondisi 0, tetapi defaultnya adalah 1. Jadi kondisinya adalah 1. On. Gambarnya yang seperti kemarin. Nah, ini deklarasi portnya, ini hanya deklarasi port semuanya. Kemudian yang di sini adalah di mana nanti tulisan kita. Di sini adalah program kita yang akan kita tulis. Bon, kita sekarang gambar rangkaiannya. Tidak saya gambar, tetapi saya sudah menggambar yang kemarin saya tampilkan lagi. Nah, ini gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Port A sebagai output flat, kemudian port B sebagai input atau sebagai masukan. Di situ adalah saklar. Akan saya potong dulu biar nanti enggak. Oh, itu output semuanya gitu. Ini saya pindah ke sini dulu. Nah, ini ya. Coba perhatikan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Yang port A sebagai input, port A0 sebagai output, port B0 sebagai input. Ya, kita masukkan di sini ada LED red, R-nya untuk menahan arus agar LED tidak rusak. Nah, ini kondisi 0. Kondisi 0, ya. Ini kondisi 0 di mana kalau ini tertutup maka dia akan 0, dan kalau terbuka dia akan menjadi 1. Seperti program kita yang tadi, karena dia adalah kondisinya adalah sebagai pull up. Pull up itu nanti kalau gambarnya itu dikasih tegangan 5 volt, yang artinya dia akan 1 kondisinya. Kondisi defaultnya adalah 1. Bon. Gambarnya seperti ini. Kemudian kita buat program. Nah, karena program kita yang pertama adalah if. If kita masukkan. Nah, kondisinya apa? Kondisi yang pertama adalah pin A titik 0 sama dengan 0. Misalnya sama dengan 0. Kalau port A-nya sama dengan 0, maka port B titik 0 sama dengan 1. Nah, kita lihat jika pin jika pin 0 sama dengan 0, maka port B akan menyala. Kita lihat gambarnya. Apabila saklar ini akan ditekan, maka kondisinya akan menyala di sini. Lupa itu kok dibuka, kok sudah nyala? Ini belum saya run, ya. Nah, kita lihat program di sini. Jika port pin A 0 sama dengan 0, maka port B sama dengan 1. Oke, kita simpan, kita project, cek sintak, apakah ada masalah, tidak ada masalah. Kemudian kita compile. Oke, kita compile, tidak ada masalah. Udah.
Jadi ini, kemudian kita buka. Nah, ini kemudian kita cari percabangan. Kemudian kita oke. Kemudian kita run. Nah, kondisi on sekarang mati. Sekarang kita kondisikan. Nah, ini. Ada kenapa ini? Ini tidak mau nyala. Programnya salah. Oke, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Sekarang kita kondisikan, kita jalankan, run. Nah, kondisi mati karena ini kondisi terbuka. Oke, maka di sini kondisi mati. Kemudian kita tutup. Nah, jika kondisi port B 0 sama dengan 0, maka port A akan menyala. Ini betul. Tetapi apabila dia kondisi dibuka, loh Pak, kok masih menyala? Iya, karena yang dideklarasikan hanya apabila port 0, apabila port B0 sama dengan 0, maka port B-nya nyala. Dia tidak mereka tadi tidak saya deklarasikan apabila portnya B sama dengan 1. Maka akan dia kondisi yang diambil adalah kondisi di mana dia belum sebelumnya. Kalau dia sebelumnya menyala, berarti dia menyala. Kalau dia kondisi sebelumnya tidak menyala, berarti dia juga tidak menyala. Ya, karena kondisi dihidupkan pertama tidak menyala, maka tadi pertama kali dijalankan, maka kondisinya tidak menyala. Nah, ini internal exception ini karena kondisi dua program berjalan bersamaan, maka kondisinya seperti ini. Maka salah satu akan error. Di sini AVR-nya berjalan, prosesnya juga berjalan. Kita ulangi lagi. Sekarang kondisi inputnya akan saya tutup. Nah, kemudian kita run. Nah, dia langsung menyala. Tetapi juga waktu dibuka dia tidak mau mati. Ya. Jadi kondisi yang tidak terdefinisi itu akan ikut kondisi sebelumnya. Ya, ini. Nah, kita lihat tidak mau menyala. Tidak mau mati maksudnya. Ini program if. Karena tadi kita mendeklarasikan if itu hanya jika pin A sama dengan 0, maka jika pin A sama dengan 0, maka port B jika pin A sama dengan 00, ini keliru ya, ini kebalik ini sebenarnya. Ini kebalik ini. Jika pin B, maka port A. Jika pin B 00, maka port A sama dengan 1. Nah, ini ya. Karena hanya kita deklarasikan hanya 1. Oke. Kita coba cek compile, kemudian file all. Oke. Ini pasti error di Proteusnya. Oke, kita terus bagaimana Pak agar waktu dia dibuka on, kemudian dia ditutup juga dia kondisi port B-nya kalau satu dia port A-nya mati atau lampunya mati. Jika ditutup atau terbuka, maka kondisinya juga kondisi lampunya mati. Kita ulangi lagi seperti ini.
Misalnya kondisinya kalau seperti ini, ya, kalau ini dibuka seharusnya, kalau ini terbuka maka kondisinya mati, kondisi awalnya. Nah, mati. Tapi kalau ditutup kondisinya hidup. Ini betul program tadi. Tetapi apabila dibuka lagi kok nggak mau mati, Pak? Karena kondisi sesudah tertutup tidak didefinisikan. Nah, maka untuk agar nanti tertutup, jika dibuka dia mati, maka harus didefinisikan lagi di sini di programnya. Nah, maaf, ini ngehang, maaf ya. Ini ngehang ini, ngebug katanya. Kata anak-anak ngebug. Nah, maka di sini harus kita definisikan lagi. Kemudian kita kasih if, atau boleh kalau nanti ada else. Kita karena ini pembahasannya masih if, maka kita pasang 2 if. Nah, di sini kita kondisikan port B, pin B titik 0 sama dengan, apabila sama dengan 1, maka port A titik 0 sama dengan 0 titik koma. Kita jalankan project sintak, apakah ada error, tidak ada error, maka kita bail all ya. Oke, kita oke. Kemudian kita coba pada Proteusnya. Ini kita pause dulu, kita stop dulu. Nah, ini karena programnya berjalan sama-sama, harus yang pasti yang Proteus akan error. Kita lanjutkan. Nah, kita masukkan programnya dulu. Percabangan. Kemudian kita oke. Kemudian kita run. Kondisi pertama, defaultnya adalah mati. Kita tutup, nyala. Kita buka lagi, mati lagi. Nah. Oke. Nah, ini. Karena programnya sudah kita dua-duanya kita definisikan pada di sini. Apabila pin B sama dengan 0, maka port A-nya titik 0 sama dengan 1, dan apabila port B-nya kondisinya 1, maka port A-nya akan titik 0-nya akan kondisi 0. Nah, ini ada 2 kan, nyala sama mati. Apabila saklarnya dihidupkan ditekan, dia akan kondisi 0, maka dia akan nyala lampunya. Kemudian apabila kondisi pin B dilepas, saklarnya dibuka, maka dia akan kondisi 1, maka port A-nya akan mati. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, maka dia akan mati. Untuk kali ini cukup tentang pembahasan if. Minggu depan kita akan membahas lagi tentang if else, ya, kondisi-kondisi persyarat dan percabangan. Ini 2 percabangan, ya, ini 2 percabangan yang kita bahas tadi. Percabangan 1, ya, kemudian kondisi persyarat percabangan 1, kemudian kondisi persyarat percabangan 2. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap